Semua anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa terlebih dahulu kita berdoa ya. Baiklah, sekarang kalian dengarkan penjelasan Ibu. Dan jangan lupa kamu sediakan buku tulis dan juga buku tema. Nah, dalam subtema 1 ini pelajarannya sangat menarik loh. Kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Mari kita mengamati gambar berikut. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Dari gambar tersebut, mari kita sebutkan contoh-contoh makanan sehat. Misalnya, ada pisang, apel, jeruk, tomat, wortel, dan sebagainya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, untuk memahami informasi yang terdapat dalam iklan, kita harus menemukan kata kunci dalam iklan tersebut. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Coba ada yang bisa jawab? Nah, kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul dalam iklan atau teks. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Tapi ada satu penyempurna makanan sehat, yaitu susu. Seperti kita ketahui, susu dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga menghasilkan susu? Makanan sehat dapat mempermudah hewan untuk mencerna makanan. Nah, salah satu hewan yang sangat unik dalam mencerna makanan yaitu hewan ruminansia. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Marilah kita lihat informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. 1. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau disebut dengan bakteri. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga, omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Yang keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Marilah kita amati iklan berikut. Iklan tersebut memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu.
Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklan layanan masyarakat. Yang kedua, iklan niaga. Yang ketiga, iklan keluarga. Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar berikut. Agar kalian lebih memahami mengenai sistem pencernaan manusia, kalian dapat melihat gambar tersebut. Ada beberapa proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk ke tubuh melalui mulut yang disebut dengan ingestif. Yang kedua, makanan dikunyah di dalam mulut menggunakan gigi atau mastiksi. Yang ketiga, makanan ditelan masuk melalui kerongkongan atau disebut dengan deglutisi. Yang keempat, makanan dicerna di dalam lambung atau digesti. Yang kelima, sari-sari makanan diserap di usus halus atau absorpsi. Yang keenam, sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna bagi tubuh dikeluarkan melalui organ anus atau defekasi. Semua orang ingin selalu sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Nah, sekarang marilah kita bernyanyi bersama lagu Mars Hidup Sehat. Tersebut terdapat tangga nada. Tangga nada dibedakan menjadi tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, masih ingatkah kamu apa saja ciri-ciri tangga nada mayor? Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sekarang apa juga ciri-ciri tangga nada minor? Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Dalam memenuhi makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Sebagai contoh, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dengan lingkungan hidup. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan manusia dengan yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Interaksi secara langsung berarti pihak-pihak yang melakukan interaksi berhadapan langsung. Contoh, ketika kita sedang berbicara, ketika sedang membantu orang lain, atau ketika sedang mengadakan rapat.
Sedangkan interaksi tidak langsung merupakan interaksi yang menggunakan alat, misalnya berbicara melalui telepon. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, sumber daya alam, dan juga agama. Nah, dengan adanya keberagaman ini justru membuat negara semakin menarik dan istimewa. Keberagaman bangsa Indonesia sangat unik, tetapi harus dikelola dengan baik dan penuh rasa syukur. Cara untuk menghargai dan menghormati keberagaman tersebut, misalnya, yang pertama, tidak saling mencela adanya perbedaan. Yang kedua, tidak merasa menjadi yang paling baik. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar masyarakat serta bertoleransi dengan orang lain. Nah, sekarang kita membahas lagi tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Yang kedua, kerongkongan sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Yang keempat, usus halus untuk menyerap nutrisi. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ilenium. Nah, yang kelima, usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Yang keenam, anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula, dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Jadi, sebagaimana halnya perbedaan budaya, adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam tergantung dari daerah yang bersangkutan. Misalnya, nama alat musik angklung berasal dari Jawa Barat, sasando berasal dari NTT, dan kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu memberikan tugas penilaian KI 4 Bahasa Indonesia. Sekarang coba kamu buka buku tema halaman 9. Lengkapilah peta pikiran tersebut, lalu kerjakan di kertas HPS. Kumpulkan melalui Japri paling lambat pada tanggal 12 September 2020. Jangan lupa ya, tetap semangat. Terima kasih.